Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Misteri Sosok Pendaki. Cerita ini ditulis oleh Wahyu Subuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel beliau, silakan di-subscribe. Link sudah saya sediakan semua di kolom deskripsi. Nah, bagaimana cerita tentang misteri sosok pendaki? Mari masuk ke ceritanya. Saat menjadi anggota Mapala beberapa tahun lalu, ada sebuah peristiwa yang sampai sekarang sulit aku lupakan. Waktu itu aku bersama teman-teman mengikuti diklat selama beberapa hari di Gunung Wilis. Iya, tujuan kami memang ke gunung dengan ketinggian 2563 yang berada di Nganjuk itu. Sabtu pagi, aku dan teman-teman sudah berkumpul menunggu yang lainnya hadir. Sedangkan kakak senior sibuk dengan tugasnya masing-masing. Mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk pendakian kami yang akan lewat jalur Roro Kuning. Kami pun didiklat di Gunung Wilis. Sabtu pagi, aku dan teman-temanku sudah berkumpul di kampus menunggu anggota yang lainnya yang belum hadir. Kakak senior sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Hari ini kami akan berangkat ke Nganjuk. Iya, kami akan melakukan diklat dan pendakian di Gunung Wilis via Roro Kuning. Setelah semua berkumpul, kami pun menuju ke pos pendakian dengan menggunakan mobil pribadi untuk mengangkut semua anggota. 1 jam perjalanan kami lalui dengan sukacita, hingga sampailah kami di tempat tujuan. Basecamp pendakian Wilis berada di sebelah kanan sebelum wisata Roro Kuning. Sesampainya di basecamp pendakian, kami istirahat sejenak mengecek kembali tas kami. 20 menit kami break dan di briefing. Kami pun bersiap-siap melakukan pendakian. Angkatanku berjumlah 9 orang. Rombongan kami dibagi menjadi 3 tim. Masing-masing tim beranggotakan 3 orang. Dan aku masuk di tim 1. Sementara kelompok 3 berjumlah 4 orang, ketambahan swiper. Saat pendakian, semua senior kami jalan duluan di depan. Sebelum aku berangkat mendaki, kakek buyutku berpesan padaku, "Nit, nanti kalau kamu mendaki di Gunung Wilis, kamu jangan menoleh melihat ke belakang," ujarnya. Aku pun mengingat dan berusaha mematuhi pesan kakek buyutku, karena kakek buyutku adalah seorang spiritualis dan sedikit paham dengan hal-hal gaib. Jika beliau berpesan seperti itu, pasti ada sebab musabahnya. Trek awal pendakian dari basecamp berupa jalan makadam dengan batu-batu yang tersusun rapi, melewati rumah dan perkebunan penduduk. Saat mendekati pintu rimba, trek pun berganti tanah dengan jalur menanjak yang tidak begitu tinggi hingga pos 1. "Kalian bisa break di sini sebentar," ujar ketuaku Bang Kace. "Iya bang," jawabku dan Sela bersamaan. Aku pun segera menjatuhkan diri ke tanah dan duduk selonjoran sambil nyender di tas yang kugendong. Jalur pendakian Wilis via Roro Kuning ini belum banyak yang tahu dan belum populer di kalangan pendaki. Jadi hutan dan keasriannya masih terbilang alami. Setelah break kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Jaraknya tidak terlalu jauh, treknya pun landai. Sampai di pos 2 kami pun terus melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Pendakian ini tidak terlalu membutuhkan banyak energi karena jalurnya yang landai. Kami pun melewati savana yang merupakan area terbuka. Savana ini adalah sebuah punggungan. Kami harus menyusuri ilalang hebat untuk sampai di pos Kartaji. Pos Kartaji adalah area terbuka, bisa digunakan untuk ngecamp. Di sini bisa menampung kurang lebih 10 tenda. "Teman-teman, break sebentar dong, aku capek," ujar Sela. "Ya udah, kita break dulu di sini," kata Bang Kace. Aku duduk sambil mengamati sekitar. Ya ampun, bagus banget pemandangan di sini, meski agak panas. Matahari begitu menyengat. Setelah break beberapa saat, kami pun kembali melanjutkan perjalanan
Dari sini trek mulai menanjak dan kami mulai diajar oleh tanjakan yang bikin dengkul lemes. Kami melewati punggungan dengan semak ilalang yang tingginya hampir melebihi tinggi badanku. Kami jalan sambil menyibak ilalang yang lebat. "Hati-hati ya jalannya, santai aja, jangan terburu-buru," ujar Bang Kace. "Iya, ini kita masih jauh gak sih?" tanya Sela. "Masih jauh banget," jawabku. "Aduh, males banget kalau jalannya terus-terusan kayak gini. Capek nyibak ilalangnya," cetus Sela. "Ngeluh mulu, udah jalani aja, gak usah banyak mengeluh. Dasar kau ini," sahut Bang Kace. Setelah perjalanan panjang, kami pun sampai di area batu-batu besar. Tempat ini disebut Watu Lawang. Ya ampun, jalurnya benar-benar menyiksa. Nafasku nyaris putus. Jantungku berdegup kencang. Jalan bertiga dan hanya ada satu cowok yang jadi ketua tim. Semoga saja dia bisa sabar ngomong kita berdua. "Break sebentar bang," keluhku. "Kenapa?" tanyanya sambil membungkukkan badan. Aku menjawab dengan nafas ngos-ngosan. "Aku capek bang, break sebentar. Jantungku mulai berdegup gak beraturan." "Ya udah, ngomong-ngomong tim yang lain kok belum sampai-sampai ya?" tanya KC. "Gak tahu," jawabku. "Nit, minta airnya dong," kata Sela. Aku mengambil botol air minum yang tergantung di tas ranselku. "Ini," kataku sambil memberikan botol air minum padanya. "Udah belum? Jalan lagi yuk," kata Bang KC. Aku menganggukkan kepala. "Ayo." "Iya ayo," sahut Sela. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Kami kembali menyusuri trek menanjak hingga sampailah kami di hutan pendek. Di sini areanya datar dan cukup luas. Sampai di sini kami bertemu satu orang senior kami. "Lah, kau sendirian bang?" tanya Bang KC. "Iya, nyantai aku. Anak-anak yang lain belum kelihatan," tanya Bang Gobis. "Belum, sepertinya tertinggal jauh," jawabku. "Lah kok bisa?" tanyanya. "Ya mana kita tahu bang, dari tadi mereka gak nyusulin kita," jawabku. "Ya udah, kita santai aja dulu di sini, nungguin anak-anak yang lain," ujar Bang Gobis. Kami pun kembali break di sini. Perlahan-lahan mendung bergulung-gulung. Langit biru pun berubah menjadi abu-abu, seakan menyiratkan sendu. Kabut tipis merayap turun perlahan. Angin sepoi-sepoi berubah kencang hingga menerbangkan sejumput rambutku. "Sepertinya mau turun hujan," tukas Sela sambil mengamati langit. "Iya, gimana ini? Kita nungguin yang lain atau lanjut jalan?" tanya Bang Gobis. "Lah kok nanya ke kita? Ya terserah abang aja, kan abang seniornya," jawab Bang KC. "Kita jalan aja lah. Toh di belakang juga ada yang nyuiperin. Tadi dikasih peta kan?" tanyanya lagi. "Iya bang, dikasih," jawabku. "Aman berarti. Kalau ada yang nyasar berarti bego. Ya udah, ayo jalan aja. Kalau sampai kehujanan di sini gak lucu," cetusnya. Kami pun kembali berjalan. Di sini aku mulai merasa aneh. Entah mengapa seperti ada yang janggal. Tapi aku gak tahu itu apa. Aku seperti diikuti sesuatu, tapi entah itu apa. Aku tidak berani menengok ke belakang. Aku terus berjalan meski aku ingin. Aku tidak mau, aku takut melihat ke belakang. Aku terus mengingat pesan kakek buyutku. Jadi aku jalan sambil menunduk. Kami terus menelusuri jalan setapak melalui hutan dan ilalang hingga Cemoro Besar. Tempat ini dinamakan Cemoro Besar karena ada pohon cemara yang berukuran besar. Dari Cemoro Besar menuju puncak adalah trek yang paling berat. Udah tanjakan, jalannya pun terjal. Ditambah lagi gak ada bonus sama sekali. Duh, benar-benar menguras tenaga. Jalur ini memiliki ketinggian kurang lebih 5 meter. Tanpa tali, kami cukup kesulitan melewati trek ini. Selepas tanjakan, kami harus menyusuri punggungan, masih dengan trek yang menanjak dan berkelok-kelok. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, kami pun akhirnya sampai juga di puncak Limas.
Di sini sudah ada para senior yang menunggu kami. Yang lainnya pada kemana? Kok cuma ini aja? Tanya Bang Arga. Bang Gombes menghela nafas panjang. Masih tertinggal di belakang. Mungkin mereka jalannya nyantai, jawabnya. Buruan, kalian diriin tenda. Iya bang, jawab Bang Kace. Kami bertiga pun mencari tempat untuk mendirikan tenda. Hari semakin sore, kelompok lain satu persatu berdatangan. Setelah semua kelompok berkumpul dan selesai mendirikan tenda, kami para junior pun diberi materi dan break saat maghrib untuk isoma hingga isya. Udara dingin mulai menjamah tubuhku yang kurus. Selesai materi, kami semua disuruh tidur. Materi untuk malam ini kita akhiri cukup sampai di sini. Silakan kalian beristirahat. Jangan ada yang mengobrol. Kalian harus tidur. Kami akan cek tenda satu persatu. Kalau masih ada yang bangun dan ngobrol, akan diberi sanksi. Paham semua? Tanya Arga. Siap kak, paham. Jawab kami serempak. Ya sudah, sekarang kalian bisa membubarkan diri. Selamat beristirahat, selamat malam, dan salam lestari. Tetap lestari, jawab kami serempak. Para junior pun membubarkan diri, begitu juga denganku. Aku masuk ke tenda dan membongkar tasku. Aku bergegas membuka sleeping bagku dan segera masuk ke dalamnya. Badanku udah menggigil kedinginan dari tadi. Aku kira tadi diklatnya bakalan berat dan menyiksa. Gak taunya asik, cetus Sela. Mungkin ini baru awal, makanya dibikin enak, jawabku sambil merebahkan badan. Nit, kamu jangan jauh-jauh dariku ya, ujar Sela. Jauh gimana? Kita kan satu tim, jawabku. Sela merebahkan tubuhnya di sampingku. Iya kali aja kau ninggalin aku pas besok diklat. Tidur, jangan ngobrol aja. Kalian mau dihukum, sahut Bang Kace. Seketika suasana menjadi hening. Di antara kami bertiga tak ada yang bergeming. Hoi, ayo bangun, teriak seseorang dari luar tenda. Aku terbangun karena kaget mendengar teriakan itu. Aku menggeliat, mengucek mataku, dan duduk. Terdengar lagi suara teriakan perempuan. Bangun woi, bangun ayo, semuanya bangun. Sel, bangun, bang, bangun, ujarku sambil menepuk-nepuk tubuh kedua temanku dengan sedikit keras. Aku melihat jam di tanganku. Ya ampun, masih jam 1 dini hari. Mereka udah berisik aja. Kami semua dibangunkan. Kami langsung disuruh baris di depan tenda. Sudah pada bangun semua? Tanya Bang Arga. Sudah kak, jawab kami serempak. Bagus, sekarang packing barang-barang kalian semua, termasuk logistik kalian. Kalian paham? Paham kak, jawab kami dengan lantang. Bagus, sekarang kalian boleh bubar, masuk ke tenda kalian masing-masing, dan packing. Siap kak, jawab kami. Kami pun membubarkan diri dan memacking peralatan dan juga logistik kami. Setelah packing tas ransel dan isinya dikumpulkan ke panitia, kami hanya diperbolehkan memakai kaos diklat. Hari kedua, pagi ini kami berolahraga dan sedikit diberi pengarahan untuk materi survival. Kemarin-kemarin, kami sudah memberi kalian materi survival, dan hari ini kalian akan praktek survival. Sebelum praktek dimulai, kami mengizinkan kalian untuk sarapan terlebih dahulu. Waktu kalian makan hanya 3 menit. Paham semuanya? Seru Bang Arga, ketua Mapala kami. Paham kak, jawab kami kompak. Bagus, sekarang kalian boleh membubarkan diri dan duduk sesuai kelompok masing-masing, kata Bang Arga. Kami pun bergegas membubarkan diri dari lapangan. Dikasih waktu untuk sarapan hanya 3 menit. Ya ampun, aku benar-benar gak bisa menikmati makananku. Kami semua makan dengan tergesa-gesa. Aku nyaris muntah, tenggorokanku tidak bisa menampung makanan yang terus kujejalkan. Sampai waktu habis, aku terus mengunyah dan berusaha menghabiskan makananku. Waktu habis, semuanya kumpul lagi di sini cepat, seru ketua kami. Kami pun langsung kocar-kacir berlari dan mengambil barisan masing-masing. Setelah itu masing-masing kelompok diberi 1 tas ransel
yang berisi air minum setengah botol yang ukurannya 1,5 liter, sebungkus mie instan, beras yang mungkin hanya segenggam, garam, madu saset, dan 1 gula aren, nesting, lilin, kompor. Perhatian untuk semua ketua kelompok, jaga baik-baik tim kalian. Dan ingat, jangan meninggalkan teman dalam kondisi dan keadaan apapun. Kalian harus saling menjaga dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Jika salah satu dari kelompok lain ada yang mengalami masalah, bantu mereka. Ingat, ini bukan kompetisi. Junjung tinggi rasa solidaritas. Kalian mengerti? Siap, mengerti, jawab kami serempak. Baik, sekarang silakan jalan ikuti rute yang udah ditentukan. Dengan lantang kami pun menjawab, siap kak. Kami pun membubarkan diri. Kami berjalan sesuai tracking yang telah ditandai. Karena aku dan kedua temanku adalah kelompok pertama, kami pun jalan terlebih dahulu. Sementara yang lain nungguin kami jalan sampai jauh, baru mereka jalan. Hingga sampailah kami di pos diklat. Di sini para senior mengetes kelompokku. Kami disuruh mempraktekkan materi SAR dan P3K. Duh, jantungku deg-degdug rasanya saat berhadapan dengan senior yang berwajah garang. Wajah serius mereka tampak menakutkan. Matahari semakin condong ke barat. Kami pun mendirikan tenda untuk ngecamp dan memasak logistik seadanya. Alat tidur pun juga terbatas. Kami benar-benar belajar survival hari ini. Ya ampun, menyiksa sekali. Mana aku nggak kuat dingin lagi. Aku boleh nggak tidur di tengah? Aku kedinginan nih, tuturku. Sama, aku juga kedinginan, jawab Sela. Kita semua di sini kedinginan. Udah, jangan mengeluh. Kita tidur aja, sahut Bang Kace. Aku pun berusaha untuk tidur. Badanku menggigil kedinginan. Aku tidur dengan meringkuk untuk membuat tubuhku hangat. Materi hari ketiga, navigasi dan orientasi medan. Kami kembali trekking hingga ketemu panitia. Di sini kami semua disuruh memejamkan mata. Kami semua duduk dengan mata terpejam. Tiba-tiba ada seorang panitia yang mengikat mataku dengan kain. Setelah mataku ditutup oleh kain, dia menggandengku dan mengajakku berjalan. Entah mau dibawa kemana aku ini. Aku terus digandeng dan mereka pun tiba-tiba berhenti. Dengar, kamu diam di sini dan hitung mulai dari 1 sampai 50. Kalau sudah sampai 50 kamu menghitung. Kamu boleh membuka kain penutup mata dan kamu boleh membuka matamu. Mengerti? Tanyanya. Aku mengangguk. Mengerti kak? Ya sudah, sekarang mulai menghitung. Aku melakukan perintahnya. Aku mulai menghitung. Setelah aku menghitung sampai 50 kali, ku buka kain yang menutup mataku. Aku melihat sekitarku. Gak ada orang sama sekali. Kedua temanku juga entah kemana. Di mana aku ini? Gumamku dalam hati. Aku berdiri seorang diri di sini, dalam kebingungan. Di depanku ada pisau, nesting, korek api 5 batang, jas hujan, ubi jalar 1 biji, udah gitu kecil lagi, garam, gula, tali webbing, dan jas hujan ponco, juga kompas. Survival mandiri pun dimulai. Aku mencari kayu bakar dan juga rumput-rumput kering. Aku duduk di tempatku dan mencoba membuat api untuk memasak ubi kecil ini. Cuma ada 5 batang korek api, 2 batang sudah terpakai dan api belum berhasil menyala. Baiklah, masih ada 3 batang korek. Aku menggesek-gesek batang korek itu ke kardusnya. Api menyala dengan berhati-hati dan menutupinya agar tidak tertiup angin. Aku mencoba membakar kayu dan rumput kering itu. Alah, sial, mati lagi, gumamku. Aku membuang batang korek yang ujungnya telah hangus itu dengan kesal. Masih ada 2 batang korek api. Aku mencobanya lagi hingga batang terakhirku gunakan. Api juga belum menyala. Angin di sini terlalu kencang. Gak ada pilihan lain lagi. Akhirnya aku makan ubi itu mentah-mentah. Bodoh amat lah kalau mencret. Selesai makan, aku meninggalkan tempatku tadi. Aku mencoba berkeliling dan melihat-lihat di sekitarku. Tiba-tiba aku seperti diikuti sesuatu. Aku tidak berani menengok. Aku terus jalan sambil ketakutan.
Perlahan kabut pun turun. Aku mendongak, memandang langit. Tiba-tiba di depanku ada seorang pendaki laki-laki memakai kaos hitam, celana outdoor hitam, tas ransel berwarna merah, ukuran 70L, sepatu coklat, wajahnya pucat. Awalnya aku kira dia adalah manusia, tapi setelah aku dekati ternyata bukan. Dia bukan manusia. Wajahnya pucat, tatapan matanya tajam. Kenapa aku menyimpulkan kalau dia bukan manusia? Itu karena tingkah lakunya yang aneh. Jika dia adalah manusia, dia akan segera menyapaku dan ngajakin ngobrol basa-basi. Nanya naik dari mana misalnya. Bisa juga memperkenalkan diri misalnya. Tapi orang yang ada di hadapanku ini, hanya dia mematung. Wajahnya pucat. Tanpa sepatah kata pun, dia terus memperhatikanku. Ini jelas, bukan perilaku manusia. Aku sangat yakin itu bukan manusia, karena aku sering melihat penampakan hantu sebelumnya. Iya, setidaknya dulu sebelum diruqyah dan mata batinku ditutup oleh kakekku. Aku takut setengah mati melihat sosok itu. Aku pun pergi berlari dan menjauhinya. Aku berlari tak tentu arah. Aku nggak tahu menuju ke arah mana. Hingga akhirnya aku tersesat. "Tolong!" teriakku. Suaraku menggema. Aku hanya mendengar suaraku yang kembali memantul. Di situasi seperti ini, aku benar-benar panik. Aku terus berjalan meminta tolong, namun percuma saja. Lagi-lagi aku hanya mendengar suaraku sendiri. Kabut semakin lama semakin tebal. Jarak pandanganku pun kini terbatas. Aku duduk terdiam di tempatku. Gak ada yang bisa aku lakukan selain berdoa dan pasrah, berharap teman-temanku yang lainnya akan segera menemukanku. Angin berembus kencang, hari pun semakin sore. Tidak ada pilihan lain. Aku memutuskan untuk tetap bertahan di sini. Aku mencari tempat yang aman untukku bermalam. Aku membuat bivak dengan ponco yang tadi ditinggalkan oleh seniorku. Dengan perut yang lapar, aku duduk di dalam bivak yang tadi kubuat. Rasa lapar, dingin, dan ketakutan berkecamuk menjadi satu, memenuhi otakku. Ya Allah, lindungilah hamba. Pertemukanlah hamba dengan teman hamba ya Allah, gumamku. Aku duduk sambil ketakutan dan tetap waspada. Sebentar lagi akan gelap. Aku tidak punya senter atau korek untuk membuat api unggun. Aku semakin kebingungan. Aku takut sekarang aku terjebak di sini. Sempat terbesit ingin pergi dari tempatku ini, tapi aku takut kalau aku malah tersesat lebih jauh lagi. Tapi aku juga takut berada di sini sendirian, tanpa penerangan. Aku takut kalau tiba-tiba ada binatang buas menghampiriku. Samar-samar terdengar suara langkah kaki. Aku bergegas keluar dari bivak. Itu pasti mereka, gumamku lega. Namun pas aku berdiri di luar bivak, ternyata tidak ada siapapun di sini. "Teman-teman, aku di sini," seruku. Tidak ada jawaban, hanya terdengar suara angin yang berembus kencang dan daun yang saling bergesekan. Udara mulai dingin dan aku hanya memakai kaos. Dengan meneteskan air mata, aku kembali masuk ke dalam bivak. Aku duduk sambil memeluk kakiku. "Dingin sekali," ujarku dengan bibir bergetar. Sesekali aku menggosok-gosok telapak tanganku dan meniupnya. Terdengar lagi suara langkah kaki. Kali ini terdengar sedikit jelas. Aku pun mengintip keluar bivak. Terlihat bayangan seorang laki-laki berdiri membelakangi tenda. Alhamdulillah, gumamku haru. Aku lega saat melihat orang itu. Dia sudah pasti temanku yang sedang mencariku. Aku bergegas menghampirinya. "Bang," ujarku sambil berjalan mendekatinya. Saat dia berbalik, ternyata bukan temanku. Dia adalah sosok pendaki yang aku lihat tadi. Aku tersentak, mataku terbelalak kaget melihat sosok menakutkan yang berdiri di hadapanku. Aku diam mematung. Dia terus memandangiku. Nita." Terdengar suara laki-laki memanggilku. Meski mendengar suara itu, tapi aku tidak bisa menjawab panggilannya. Suara seperti tertahan di tenggorokan. Nita." Suara perempuan memanggilku. Teman-temanku terus memanggilku, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa.
Aku terus diam mematung saling pandang dengan sosok pendaki misterius yang berada di hadapanku. "Nita, kamu di mana?" teriaknya lagi. Aku pun mencoba menengok ke arah suara itu, melihat cahaya senter yang bergerak-gerak. Tolong!" teriakku dengan sekuat tenaga. Tolong!" Ada seseorang yang mendengar teriakanku. Dia berkata dengan keras, "Hei, itu suara Nita. Sepertinya dari arah sana." Aku kembali melihat sosok yang ada di hadapanku. Dia menghilang entah kemana. Aku terduduk lemas sambil menangis. "Tolong!" ujarku. "Tolong, aku di sini." Aku menangis sesenggukan. Beberapa saat kemudian teman-temanku pun menghampiriku. Bang Gobis mendekatiku. Dia memegang bauku. "Nit, kau gak apa-apa?" Sambil menangis aku menggelengkan kepala. Aku shock. Aku gak sanggup menjawab pertanyaannya. Badanku terasa lemas. "Nita gak apa-apa? Gimana sih kamu itu, Nit? Kenapa malah pergi dari tempatmu? Bukannya diam di situ sampai kami balik jemput kamu?" tanya Bang Arga. Dari nada bicaranya, sepertinya dia geram dan khawatir. "Udah, nanti aja bahasnya. Sekarang ayo bawa Nita balik ke tenda dulu," sahut Bang Gobis. "Nit, kamu kuat jalan gak? Kalau gak kuat, biar aku gendong." Masih bang," jawabku lirih dengan sesenggukan. Aku pun akhirnya dibawa balik ke tenda. Bang Kace menggandengku. Sesampainya di tenda, aku pun disambut oleh teman-temanku yang mengkhawatirkan keadaanku. "Nita, kamu gak apa-apa? Kamu hilang kemana aja sih?" "Ya ampun, aku khawatir banget," ujar Sela. "Sel, jangan nanya-nanya Nita dulu. Biarin dia tenang dulu. Ambilin air dan makanan dong. Si Nita gemeteran ini," sahut Bang Gobis. Teman-temanku berkerumun mengelilingiku. Para seniorku menenangkanku. Mereka menyuruhku makan. Meski sedikit shock, namun aku senang bisa kembali berkumpul dengan teman-temanku lagi. Ini aneh, sudah lama aku tidak bisa melihat penampakan hantu, tapi kenapa tiba-tiba aku bisa melihatnya lagi? Siapa sebenarnya sosok pendaki yang terus menampakkan diri padaku itu? Sampai di sini dulu ceritanya, nantikan cerita kelanjutannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.